Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat, semangat, dan juga baik. Saudara, dalam era baru kepemimpinan Kabupaten Morowali yang dipimpin Bupati Iksan Baharudin Abdul Rauf bersama Wakil Bupati, sinergitas mereka telah menjadi tonggak utama menuju Morowali yang maju, mandiri, dan berkeadilan. Dari tantangan pelantikan di bulan Februari 2025 yang menyebabkan penetapan APBD sudah berlangsung, hingga proses RPJM yang sedang berjalan sampai akhir tahun ini, pemerintah berupaya memastikan visi misi dalam RPJM terwujud meski terkena dampak kehilangan 1 tahun anggaran. Lantas bagaimana pemerintah Morowali saat ini menghadapi instruksi Presiden mengenai efisiensi dan transfer dana yang menyumbang 50 hingga 60% dari APBD Morowali, serta apa strategi khusus untuk memfokuskan target realisasi visi misi di 4 tahun terakhir. Selama 30 menit ke depan kita akan mengupasnya secara lengkap bersama dengan saya Melisa Ganasari hanya di Zona Inspirasi. Ya, untuk membahasnya sudah hadir di sini Bupati Morowali, Bapak Iksan Baharudin Abdul Rauf. Halo, apa kabar Bapak? Kabar baik. Selamat datang di Zona Inspirasi. Kita mau bahas yang agak serius nih Bapak ya, mengenai efisiensi dan juga dana transfer. Boleh mungkin dijelaskan sedikit Bapak sebagai pemimpin baru yang dilantik di Februari 2025, sebetulnya apa sih dana transfer? Mungkin boleh dijelaskan kepada pemirsa yang menyaksikan di rumah, serta bagaimana sinergitas kepemimpinan Bapak ini bisa memastikan komponen ini menjadi fondasi pembangunan Morowali yang maju dan berkeadilan, Bapak. Baik, terima kasih. Jadi setelah kita lihat hari ini pun ya, dengan adanya regulasi dana transfer ini menjadi suatu boleh bilang polemik kecil di semua daerah. Tetapi kita hari ini di Kabupaten Morowali melihat dari sisi sebuah transfer ini adalah kebijakan Bapak Presiden pusat ya, melihat bagaimana sinkronisasi tentang bagaimana mensinkronkan RPJM-nya, kemudian dari kita juga RPJMD, dari pusat, kemudian di provinsi, dan kemudian daerah. Tentunya itu kan kita melihat bersama adalah bagian yang menjalankan semua itu adalah tentang bagaimana anggaran itu cukup atau tidak. Nah, dari sisi kami sendiri sebagai kepala daerah yang hari ini harus mensinkronkan secara bersama, itu semua tentunya tidak mudah. Nah, contoh hari ini kita lihat bahwasanya bagaimana pemotongan-pemotongan tentang DBH. Ya, di sisi kami pun sendiri di Kabupaten Morowali mendapatkan informasi ini baru informasi sekitar 400 miliar yang harus kami dipotong. Tentunya kami juga harus betul-betul punya posisi yang baik untuk melihat, kan ini adalah kebijakan pusat. Pada prinsipnya tetap kita akan melihat karena biar bagaimanapun kita tetap akan patuh dalam kondisi kebijakan itu. Tapi kami juga lagi berupaya, kita akan lagi bertanya kira-kira langkah-langkah apa, simulasi yang akan kita buat untuk bagaimana rancangan RPJM itu juga bisa jalan, kemudian di kabupaten itu sendiri juga, di daerah juga itu bisa tersosialisasikan dengan begitu sinergi antara pusat kemudian kabupaten itu sendiri. Nah, artinya kalau ini tidak cukup, ya mohon maaf, ya hari ini kalau misalnya itu tidak terselesaikan secara utuh, ya mungkin itu adalah bagian kemampuan daerah gitu. Nah, jadi artinya tidak juga mengurangi dari sebuah visi misi kami ke depan sebagai kepala daerah untuk melayani masyarakat khususnya Kabupaten Morowali, tapi ini adalah bagian yang harus kami pelajari secara bersama antara pihak-pihak terkait, dinasnya, tentang bagaimana menjalankan sisi visi misi Bupati 4 tahun ke depan. Nah, tentunya ini mudah-mudahan sih ya hanya tahun ini, dan kemudian nanti ke depan kita berpikir mungkin akan seperti apa. Ya mohon maaf saya bilang daerah-daerah yang lain juga sangat terdampak kuat, tidak hanya Morowali. Ya, tapi tidak boleh juga terlena seperti hari ini Morowali katakan bahwasanya itu DBH-nya dipotong dan kemudian pendapatan daerahnya kuat. Ya jangan berkaca begitu juga gitu. Bupati karena terlalu lincahnya berpikir dan wakil bupati berpikir kencang untuk bagaimana mengelola pelayanan, untuk bagaimana masyarakat bisa memanfaatkan uang daerahnya, ini tidak boleh juga terlena. Kita juga membuat satu inovasi yang betul-betul ya kita perlu rem juga, sehingga kita hari ini bersinergi besar dengan kuat bersama teman-teman DPR. Mari kita betul-betul menggunakan uang daerah kita ini tadi seperti saya bilang betul-betul tepat sasaran. Gitu ya, tepat sasaran. Tidak boleh kita
terlalu menggebu-gebu, dan nanti akhirnya lebih ada istilah lebih besar pasak daripada tiang. Itu Kita dia. akhirnya rakyat sendiri yang tidak bisa terlayani dengan baik. Itu dia. Nah, Sama kira-kira seperti rumah itu. tangga punya anggaran, harus kita atur baik-baik, atur kira-kira seperti baik-baik, itu ya Pak dan ya. kemudian cita-citanya tinggi, kalau nggak ada duitnya percuma. Betul. Nah, sehingga ini kita pun berkomitmen hari ini bersama DPR, semua jajaran yang di Kabupaten Morowali untuk bagaimana melihat bagaimana yang mana skala prioritas untuk kita bangun. Kira-kira Baik. seperti itu. Kalau di Morowali ini daerah penghasil sumber daya alam kekuatannya begitu ya Pak ya. Tantangannya ketika DBH-nya kemudian fluktuatif, itu seperti apa kemudian mengatasinya Pak? Tentunya kita membaca. Jadi semua itu kita akan baca dari sisi apa yang, karena kalau saya mungkin ya dari sisi seorang pembisnis ya, bukan dari birokrat buat. Ya saya lihat dulu, kalau uang saya kuat ya baru saya bisa berplanning. Gitu. Nah, artinya kalau nggak kuat, saya harus punya antisipasi. Tadinya mungkin mau bangun 3, ya cukup saya bangun 2 aja. 1 ya kita skip dulu. Nah, itu adalah salah satu langkah-langkah kita untuk bagaimana mengatur supaya kita tidak kelabakan. Kira-kira seperti itu. Oke, karena tadi Bapak bilang persiapan jangan sampai terlena ini menjadi penting kemudian ya Pak ya. Saat ini mungkin bergantung pada tambang begitu, kemudian apa langkah yang dilakukan supaya jangan hanya tergantung pada tambang saja, kemudian hal-hal apa yang dilakukan gitu Pak? Ya itu tadi saya sering sampaikan kepada para media juga mungkin ya masyarakat, kalau saya turun, kita tidak boleh terlena. Tambang ini seperti saya sering sampaikan, ini adalah bisnis ya. Kalau ini bisnis ini bertahan dan punya keuntungan, pasti daerah itu juga ikut maju. Nah, artinya pemerintah harus betul-betul bersikukuh kuat untuk mengalihkan perhatian dari sebuah pertambangan akan menjadi satu rencana baru jika tambang itu pergi. Ya, sehingga mungkin kita bangun percepat dari sisi UMKM-nya, kemudian dari sisi pertaniannya, semua kita sudah harus mempersiapkan itu. Demi masa depan Morowali dan masyarakatnya tentunya. Kira-kira seperti itu. Boleh diberikan bocoran begitu Pak, selain tambang kemudian pasti yang ingin diperkuat di Morowali sehingga bisa menopang begitu seandainya nanti tambang pergi atau mungkin menurun, apa yang dipersiapkan kemudian? Kami hari ini pun lagi menggodok bagaimana mempersiapkan pertanian dan kelautan. Pertanian, kelautan, dan beberapa UMKM bersama wisata. Ya itu yang kita lagi, karena semuanya orang butuh dan semuanya orang akan mengarah ke sana, sehingga kita mempersiapkan itu dengan menggunakan kekuatan kita yang ada hari ini. Jadi kita juga tidak terlena, tapi kita tidak juga kecewa dengan adanya pemotongan ini. Kita menyesuaikan saja porsi kita untuk bagaimana cara kita membangun. Tapi saya juga akan selalu berkomitmen pada masyarakat Morowali. Tentunya saya akan selalu menjaga apa janji visi misi saya. Itu yang paling penting. Kira-kira. Oke, baik, menarik nih ya Pak ya. Tadi Bapak sudah sebutkan bocoran sedikit, ingin beralih kemana kemudian supaya Morowali tetap tangguh, tetap kuat. Kemudian pastinya butuh sinergi dan ada tantangannya ya Pak ya. Nanti kita ngobrol mengenai ini, tapi kita jeda dulu sebentar. Nanti kita lanjutkan lagi ngobrol. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami, hanya di Zona Inspirasi. Terima kasih saudara, Anda masih bersama dengan kami di Zona Inspirasi. Masih ada bersama dengan saya di sini Bupati Morowali, Bapak Iksan Baharudin Abdul Rauf. Baik Bapak, tadi kita sudah membahas nih ya bagaimana adanya penyesuaian anggaran, kemudian yang membuat Bapak harus terus berusaha, bagaimana bersiap, jangan terlena begitu kemudian. Dan salah satu yang menjadi hal penting kemudian adalah sinergitas pastinya. Nah, bagaimana pola sinergi dan juga pembagian peran antara Bapak dengan Ibu Wakil Bupati kemudian dalam mewujudkan pemerintahan yang solid dan juga responsif sejak menjabat Februari 2025 ya Pak ya? Baik, kalau ditanya memang ini adalah gaya yang berbeda ya. Jadi kita bawa arah pemerintahan itu tentunya arah kebijakan itu di Bupati yang kuat ya. Tapi tidak terlepas dari Ibu Wakil Bupati, Bu Irene Ilyas ini kita memberikan pengawasan yang ketat, ya, memberikan pengawasan kepada beliau untuk mengawasi apapun program yang kita buat, kita minta untuk awasi semuanya dan kita selalu turun bareng. Cuma kan memang beliau
karena dia terbatas dalam kondisi-kondisi mungkin supaya perempuan ya. Ya. Saya juga tahu tidak boleh seperti kerja kayak bupati, lama-lama juga nanti terganggu gitu. Ya. Nah kita menghargai itu sehingga kita minta antara bupati dan wakil bupati itu sebenarnya sama ya. Jadi pendirian dalam mengambilkan suatu tinjauan ya tinggal kebijakan aja yang berbeda. Sehingga hari ini kita saya bupati dan dia wakil bupati, kita betul-betul mengontrol secara bersama. Jadi kalau misalnya saya keluar daerah dia harus stay dan kemudian komunikasi itu kita bangun ya mungkin 1 minggu nggak mungkin, kita bangun 2 hari 3 hari apa kira-kira yang sudah dilakukan dan apa yang akan dilakukan. Nah itu yang hari ini terbangun ya, dibangun dan memang itu adalah moto kami bagaimana mensinergikan bersama pengawasan dan kemudian kebijakan ini untuk bagaimana untuk masyarakat Morowali. Kira-kira seperti itu. Baik, itu tadi memimpin bersama berbagi peran dengan Ibu Wakil Bupati ya. Pertanyaan berikutnya Pak yang juga menjadi tantangan ini bagaimana melanjutkan begitu transisi dari pemerintahan yang sebelumnya ke pemerintahan Bapak saat ini. Saat masa transisi kemudian sehingga bisa berjalan dengan lancar, tidak makan waktu dengan perubahan-perubahan, apa yang dilakukan Bapak? Transisi itu saya pikir menurut saya itu adalah hal yang paling mudah ya. Yang penting saya sering sampaikan, yang baik kita lanjutkan. Ya. Yang baik kita benahi. Kita tidak melihat mendoktrin bahwasanya ini kurang baik, enggak. Kita enggak punya tipikal seperti itu untuk membawa Morowali. Pada prinsipnya masa transisi itu kita akan kerjakan dalam nomenklatur yang betul-betul sesuai dengan harapan masyarakat. Ya, makanya kadang-kadang kita bilang, oh ini seperti ini, misalnya, oh, kenapa sih Pak Bupati ini begini? Hari ini tidak ada lagi. Bupati Morowali ini satu Morowali, bupatinya adalah Iksan dan wakil bupatinya adalah Ibu Rini Ilyas. Apapun kebijakan itu adalah kebijakan yang dikeluarkan untuk semua masyarakat Kabupaten Morowali. Tidak ada harus transisi akan seperti apa, kira-kira seperti itu. Nah, itulah yang membuat kita menjadi stabil. Ya. Nah, itu yang membuat kita menjadi stabil sehingga tidak ada arah-arah yang lain. Ya, muncul hari ini seperti apa kritikan, saya sudah sampaikan tadi, itu hal yang biasa. Nah, tapi kalau gimana struktur hari ini masa transisi itu adalah hal yang paling biasa menurut saya. Ini ya kita bangun mungkin komunikasi yang baik ya. Mungkin karena tidak paham saja atau mungkin karena tidak mengenal saya gitu ya. Sehingga hari ini muncul satu harapan terbesar Morowali ini ya, saya tidak lagi mencari panggung karena saya sudah dalam panggung ini gitu. Buat apa? Ya saya harus membangun dan kemudian membawa amanah rakyat ini untuk semua masyarakat Kabupaten Morowali. Kira seperti itu. Boleh cerita mungkin Pak dulu, pasti ada dong tantangan-tantangannya di awal, mungkin masalah komunikasi atau tadi Bapak bilang belum mengenal. Boleh dibagikan sedikit mungkin Pak, tantangan-tantangannya ketika menjabat pertama kali seperti apa? Tantangan mengenal itu pasti memang ya, saya karena tidak dalam birokrasi. Saya sering sampaikan, para ASN pertama sebelum saya menjabat mereka tidak mendukung ataupun seperti apa arah pemikirannya, itu wajar. Karena kita ini orang tidak dikenal gitu. Betul. Ya, karena saya dari sisi bukan seorang birokrasi, saya orang hanya pengusaha mungkin juga tidak begitu besar. Ya akhirnya cuma kita bawa dalam hari ini kepemimpinan kita itu betul-betul pendekatan. Kita mendekati, kita memperkenalkan diri kita itu menjadi ini loh kita. Nah, kita tidak membuat gate yang kuat. Mungkin ada yang berpikir, oh itu bupati harus, enggak, kita tidak membuat gate apapun. Kadang-kadang saya berbaur, tidak menggunakan mobil dinas, saya mungkin berjalan kaki, saya tidak pernah merubah dalam posisi-posisi saya dari awal sebagai bukan bupati, bersama begitupun Ibu Wakil Bupati. Kami ya kalau ketemu di pasar ya udah pasar gitu, kita ketemu di mana. Jadi inilah gaya yang kami bawa dan kami pertahankan. Mungkin juga hari ini saya bilang, saya turunkan dalam posisi itu supaya masyarakat itu butuh kedekatan gitu. Jadi tidak hanya melihat lambang, kita ini bupati bukan. Nah kita tidak mau masyarakat itu terlihat kaku untuk menghadapi kita. Nah kira-kira itulah mungkin langkah-langkah yang kita lakukan sehingga gate itu tidak ada. Nah, sehingga pelayanan kita mudah kita bisa dengar, keluhan-keluhan, ya itu tadi.
karena tidak adanya batasan-batasan yang betul-betul kalau memang untuk pelayanan ya, kita tidak membatasi terlalu gap gitu. Kira seperti itu. Apalagi karena Bapak bukan dari birokrasi, dulunya juga sebagai masyarakat, Ya. jadi tahu betul begitu ya kira-kira Ya, masyarakat saya tuh tahu. keinginannya apa sih Ya, begitu ya, lalu kita tahu. datang ngobrol dengan masyarakat itu juga jadi lebih dekat, lebih Ya, biasa. lebih dekat. Sehingga aspirasinya bisa lebih tersampaikan dan tepat sasaran pada Ya. akhirnya. Tapi yang kemudian menjadi pertanyaan ini mengenai siklus anggarannya nih Pak ya. Kan karena bagaimana Bapak ini menjabat, memimpin ketika RPJMD-nya masih disusun kemudian. Tantangan terbesar menyatukan arah pembangunan supaya tetap sejalan dengan visi misi yang baru itu seperti apa kemudian Bapak? Jadi itu tadi, kita menyusun rencana pembangunan kita, rencana anggaran kita ini, ya tentunya kita harus melihat berapa kas kita. Ya mungkin tadi cita-cita kita tinggi setelah melihat anggaran kita dalam posisi, oh ini terpotong, ini seperti apa, ya kita harus mengevaluasi. Ya tadi, seperti langkah yang akan kita ambil itu tadi, membangun 3, karena anggaran kita nggak cukup, kita bangun cukup 2 aja. Karena artinya kalau kita bangun 2 tahun ini, karena program kita dalam membangun Morowali itu memang kita buat patron. Jadi kita buat patron, kita akan bangun Morowali itu cukup 3 tahun. Ya 3 tahun ini kita akan bagi anggaran kita untuk bagaimana dari sisi pendidikan, kesehatan, ini betul-betul terselesaikan dengan baik. Artinya 3 tahun dan kemudian tahun keempat kelima ini ya kita coba untuk menikmati lah. Masa membangun terus nggak pernah dinikmati ya kan nggak mungkin gitu. Nah, artinya ya kalau memang sudah harus dinikmati kita coba nikmati. Saya pikir 2 tahun ke depan, tahun keempat, kelima itu adalah bagian untuk ya mungkin mensejahterakan yang lain. Para ASN, mungkin kita harus betul-betul melihat bagaimana kesejahteraannya. Ya biar bagaimanapun juga mereka harus betul-betul kita harus lihat. Dari sisi-sisi yang lain, pendidikan ya kalau masih kurang mungkin dari guru, dari sektor yang bagaimana meningkatkan SDM itu ya kita harus betul-betul lengkapi. Nah artinya kan yang mengeluarkan biaya terbesar itu adalah bagaimana membangun infrastrukturnya. Nah kalau sudah tidak ada ya berarti kan SDM-nya yang harus kita perbaiki, kira-kira seperti itu. Adaptasi begitu kuncinya ya Pak ya? Kita mengadaptasi, jadi kita mengadaptasinya itu kita lihat asas yang mana lebih penting, baru kita coba mengeluarkan anggarannya, kira-kira seperti itu. Betul, karena tadi anggarannya berubah, mungkin dipotong, di tengah-tengah ada perubahan, jadi sehingga memang ketika bisa adaptif tadi menyesuaikan dengan kebutuhan kita menyesuaikan masyarakat, kebutuhan. menyesuaikan dengan anggaran yang ada pada akhirnya agar semuanya bisa berjalan dengan baik, kira-kira begitu ya Pak ya. Oke, tadi menarik nih Pak ya, sudah disebutkan membangunnya di 3 tahun ya. Nanti kita mau ngobrol nih Pak mengenai ini ya, targetnya seperti apa dan visi misinya ke depan seperti apa nih mengenai Morowali. Tapi kita jeda lagi sebentar ya Pak, istirahat sebentar, nanti kita akan lanjutkan obrolan kami. Jadi ada juga jangan kemana-mana, tetap bersama kami hanya di Zona Inspirasi. Ada kembali di Zona Inspirasi Saudara, kita lanjutkan lagi obrolan kita bersama dengan Pak Ihsan, Bupati Morowali. Kita sedang membahas kali ini mengenai target dan juga visi misi dari Morowali ke depan. Tadi Bapak sempat sampaikan bahwa akan menggenjot kemudian bagaimana targetnya di 3 tahun sudah bisa tercapai kemudian. Bagaimana caranya Pak? Karena kan sebenarnya 5 tahun masa kepemimpinan tapi ingin menikmati nanti di tahun keempat dan kelima. Bagaimana supaya di 3 tahun ini targetnya bisa tercapai? Jadi kita sering sampaikan ya mungkin ini adalah suatu prinsip ya jadi kalau orang nggak punya prinsip seperti apa cara membangun itu nggak akan bisa selesai. Nah kita selalu sampaikan insya Allah 3 tahun kita akan coba bangun Morowali itu dengan kemampuan anggaran kita yang ada. 2 tahun itu menikmati. Kenapa kita melihat dari sisi 3 tahun? Kita ini mengerjakan Morowali ini tidak hanya di siang hari. Tapi malam hari kita agak adjust. Jadi kita kadang-kadang pulang jam 11 malam. Mungkin kita ada pertemuan apa tadinya mungkin yang bisa kita temui malam, diskusi, ya kita lakukan. Sehingga kita sudah bisa melihat, karena kita berpatron pada perencanaan juga. Jadi kita tidak akan bisa mendetik bahwasanya itu adalah bagian 3 tahun kalau kita tidak punya perencanaan. Nah itu sudah kita lakukan perencanaan. Nah, sehingga kita bisa berhitung bahwasanya 3 tahun insya Allah dari semua program-program yang betul-betul kokoh mendasar itu kita akan selesaikan sekitar 3 tahun dan 2 tahun itu adalah menikmati. Oke.
Jadi prinsipnya kerja keras dulu di Ya. awal sehingga nanti di 5 tahun terakhir bisa menikmatinya kemudian. Ya, Tapi pasti. dengan adanya efisiensi, kemudian saat ini tadi perubahan-perubahan anggaran, masih bisa tercapai nggak nih Pak target awalnya di 3 tahun? Insya Allah kita akan coba evaluasi karena memang tahun ini baru kita dapat infonya. Tahun kedua kita sudah lagi memang kita lagi prepare kuat ya. Karena memang sejujurnya memang Morowali itu dengan konsep efisiensi ini ya sedikit tadi agak mempengaruhi, tapi ya mungkin hal-hal yang tidak terlalu dibutuhkan kuat ya kita coba untuk pangkas dan kemudian kita berdasar pada landasan visi misi yang kuat. Jadi memang ingin kerja keras di awal 3 tahun pertama sehingga di tahun keempat, kelima bisa menikmati kemudian ya Pak ya. Boleh dibocorkan Pak targetnya apa sih di 3 tahun ini, poin-poinnya yang ingin dicapai di Kabupaten Morowali ini apa saja Bapak? Untuk 3 tahun ini memang kita bersasar pada pertama infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertanian dan perikanan. Itu yang kuat akan kita sasar. Jadi kita tidak akan membangun versi-versi yang pendukung-pendukung yang lain. Kalau saya pikir pendukung lain tidak begitu besar. Ya ini yang betul-betul membutuhkan anggaran dan kemudian harus tersasar. Pendidikan harus, sekolahnya harus bagus. Kemudian mutunya nanti setelah kita akan lihat posisi keuangan kita. Setelah itu berjalan bangunannya bagus, tingkat SDM-nya kita tingkatkan. Ya mungkin hari ini pendidikan kita lagi mengadjust dari sebuah inovasi terbaru kita dari pendidikan, memberikan bantuan daerah kepada guru-guru kita. Baik. Ya itu sekitar 250 sampai 300 ribu. Itu kita lagi, artinya melihat kekuatan daerah. Ya. Bantuan daerah itu kan artinya mau 1 juta, mau 200 ribu, kalau misalnya itu daerahnya kuat, ya mungkin juga kedepannya lebih besar. Tapi kita sudah mengumumkan kurang lebih 250 ribu dulu sekarang, tahun 2025 kemarin. Nah di 2026 kita lagi membahas apakah itu melihatnya tadi kemampuan, baru kita coba nanti memikirkan lagi. Nah kira-kira begitulah inovasi yang betul-betul akan mengarah dalam bentuk baik itu kesejahteraan, kemudian nanti konsep pembangunan itu kita dorong betul-betul itu uang daerah cukup untuk mempersiapkan 3 tahun ke depan. Nah kira-kira seperti itu. Baik, jadi memang pada prinsipnya disesuaikan dengan anggarannya begitu ya Pak ya, karena memang perencanaannya sudah dibuat tapi anggarannya kemudian menyesuaikan ya kita adaptasi terus. Kita adaptasi. Sehingga bagaimana rencana bisa tetap berjalan tapi disesuaikan dengan anggaran yang ada, kira-kira begitu ya Pak ya. Baik, dari visi dari Morowali ini adalah Morowali yang maju, mandiri dan juga berkeadilan. Mungkin Bapak ingin sampaikan kepada masyarakat di Morowali atau mungkin juga pesan-pesan bagaimana supaya di tengah keterbatasan anggaran mungkin efisiensi anggaran bisa tetap maju kemudian Bapak. Ya untuk menjaga visi maju mandiri berkeadilan ini tentunya kita masyarakat Morowali baik itu di sisi pemerintahan yang paling utama adalah bagaimana mensinergikan asas kebutuhan bukan keinginan itu. Tentunya terpatron pada anggaran kita yang ada. Jadi bagaimana untuk tercapai itu semua visi itu maka kita harus melihat asas kebutuhan itu. Nah kira-kira itu jadi kita berdoa semua untuk masyarakat Kabupaten Morowali mudah-mudahan dalam 3 tahun ini kita bisa mencapai dengan apa yang sudah direncanakan. Tentunya tidak hanya main kita bangun ini, bangun itu tanpa kita berpatron bagaimana menjadikan sesuatu hal yang baik itu harus butuh perencanaan yang baik. Nah itu. Baik. Kira-kira seperti itu. Semoga bisa tercapai dengan baik ya Pak ya, sehingga nanti mungkin bisa ditiru daerah-daerah lainnya nih ya, kerja keras di awal supaya bisa menikmati nanti terakhirnya ya. Baik, terakhir sebagai penutup ada closing statement apa yang ingin diberikan Bapak? Ya, pembangunan Morowali ini hari ini bukan sekedar soal membangun fisik saja. Tapi pembangunan sistem yang lebih matang dan berkelanjutan. Karena itu sejak awal kami menekankan pentingnya perencanaan berbasis data, efisien anggaran dan kolaborasi lintas sektor. Gitu. Saya selalu bilang uang rakyat harus kembali ke rakyat. Setiap rupiah yang keluar harus benar-benar menjawab kebutuhan rakyat. Itu yang sering kita sampaikan. Bukan sekedar keinginan di tengah keterbatasan fiskal. Prinsip itulah yang menjadi kompas kami agar setiap program tepat sasaran dan berdampak nyata. Kami sadar ya, memajukan Morowali itu tidak bisa sendiri.
pemerintah, masyarakat, dan semua pihak harus berjalan bersama. Selama semangat kita itu terjaga, insya Allah Morowali akan terus melangkah maju, mandiri dan berkeadilan. Itu dia, mandiri, maju dan juga berkeadilan. Sukses selalu Bapak. Semoga tadi closing statementnya bisa membakar ya semangat masyarakat Morowali, para ASN di sana. Semangat juga untuk Kabupaten Morowali, semoga tercapai ya Pak ya targetnya di 3 tahun. Kita tunggu kemajuannya, semoga betul-betul bisa mewujudkan tadi ya Morowali yang maju, mandiri dan berkeadilan. Terima kasih banyak Pak Ihsan, sehat selalu, semangat selalu. Baik, saudara, dari penyesuaian arah pembangunan pasca transisi anggaran hingga upaya memastikan visi dan misi terwujud di tengah efisiensi dana transfer di bawah kepemimpinan Bupati Iksan Baharudin Abdul Rauf terus menunjukkan komitmen untuk mewujudkan pembangunan yang adil dan berkelanjutan. Morowali terus melangkah menuju daerah yang maju, mandiri dan berkeadilan. Semoga setiap langkah pembangunan memberi dampak nyata bagi masyarakat. Saya Melisa Gadasari pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dalam Zona Inspirasi berikutnya.